ternyata persoalan dialog ini tidak mudah begitu saja bisa dilakukan tanpa prasyarat. Itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana dialog kita dengan umat Nasrani, umat agama apapun, itu harus memperhatikan rambu ini. Kalau mereka baik kepada kita bisa hidup berdampingan secara damai, koeksistensi damai, ya, tidak saling mengganggu, bisa toleransi, maka itu bisa kita melakukan dialog. Tapi kalau ada agresi, ada penjajahan, ada perampasan, ya, hak-hak kita, tanah kita, bahkan yang dirampas bukan sekedar tanah biasa, tapi situs suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Tanah Palestina itu tanah wakafnya dari Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mewakafkan tanah wakaf yang ada di Hebron dan Beit Ainun itu kepada seorang sahabat untuk dikelola, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Itu setelah perang Tabuk. Itu membuktikan bahwa dari bukti-bukti sejarah itu, dokumen-dokumen dalam hadis sunnah Nabi SAW, bahwasanya bumi Palestina itu adalah sudah dianggap sebagai tanahnya umat Islam, karena sudah dibuka, sudah dimerdekakan pada saat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kemudian pelaksana lapangannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berkuasa. Ya, sejak saat itu murni itu di bawah kekuasaan umat Islam. Jadi ibaratnya kalau kita mengadakan forum dialog Muslim Yahudi dalam keadaan kondisi seperti saat ini, itu sama saja kita tidak punya harga diri, ya, tidak punya marwah, tidak punya kehormatan sebagai Muslim, dan bisa dianggap sebagai kita ini pro terhadap penjajah, bahkan ikut mendukung secara moral penjajahan mereka atas bumi Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan karena semua nikmat, karunia semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka mari kita sama-sama menjalani kehidupan di atas muka bumi ini sesuai dengan apa yang telah digariskan, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah dan larangan. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mari kita saling mengingatkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang bertanya kenapa kita membahas topik, ya, di tengah berbagai macam peristiwa yang ada, kok saya memilih topik tentang dialog Muslim dan Yahudi. Ya, biasanya orang kalau kajian tentang Israel, Palestina, ya maunya perang aja gitu kan. Sebab yang kita hadapi ini memang sebuah kekuatan besar, ya, sebuah monster, ya, kecil jumlahnya, tidak banyak Bani Israel ini, Yahudi ini di dunia ini, tetapi mereka sanggup mengkapitalisasi kekuatan yang kecil itu menjadi kekuatan yang besar, ya, dengan sejarah, tentu sejarahnya cukup panjang, sejak awal abad 20, ya paling tidak akhir abad 19, mereka sudah mendeklar berdirinya sebuah gerakan yang dinamakan dengan Zionisme Internasional di Basel, ya, dalam konferensi internasional Zionis di Basel, Swiss tahun 1897. Kemudian rencana itu terus mereka gaungkan,
mendirikan sebuah negara nasional bagi kaum Yahudi di seluruh dunia, sampai kemudian ada deklarasi dari Menteri Luar Negeri Inggris, ya, di tengah kecamuk Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Pertama, ya, yaitu deklarasi Balfour, yang menyatakan bahwa kami, pihak Britania Raya atau Inggris Raya itu akan menyerahkan tanah Palestina kepada kaum Yahudi menjadi rumah bagi negara yang akan mereka dirikan kalau menang Perang Dunia Pertama. Nah, sejak saat itulah tentu hubungan Muslim Yahudi tidak seperti yang kita harapkan. Ya, hubungannya konflik. Hubungannya adalah penjajahan dan bangsa yang terjajah. Hubungannya adalah kalau tidak membunuh atau dibunuh. Hubungannya adalah kalau tidak perang atau diperangi. Kan begitu. Padahal sebenarnya sejarah Islam ini, ya, kalau kita lihat dalam sejarah, baik itu di masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sejarah pada era-era berikutnya, itu hubungan Muslim dan Yahudi ini memang tidak selalu bernuansa konflik. Ya, betul, di dalam Al-Qur'an, di dalam masa Rasulullah itu memang konflik yang sering terjadi. Pengkhianatan, ya, Yahudi ini terhadap perjanjian Madinah. Karena ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah itu, ya, beliau bukan hanya mendirikan masjid, ya, Nabawi sebagai simbol ketundukan Madinah itu sebagai tempat, sebagai ibu kota bagi kaum muslimin untuk bebas melaksanakan atau merdeka melaksanakan ajaran agamanya, syariat Islamnya. Tapi juga Nabi SAW membuat sebuah fakta pertahanan, ya, atau perjanjian keamanan, perjanjian bersama hidup di bawah sebuah naungan sebuah negara bersama yang dihuni oleh multi etnis, multi agama, ya, multi suku dan ras. Ya. Itu yang dikenal dengan Mitsaqul Madinah. Tapi perjanjian yang diinisiasi oleh baginda Rasulullah SAW itu kemudian dikhianati oleh orang-orang Yahudi di saat semua pihak, para stakeholder yang ada disebut namanya di dalam perjanjian Madinah itu, mereka tetap setia dan tunduk kepada poin-poin yang ada dalam kesepakatan. Sehingga tentu saja banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan karakter-karakter Yahudi yang buruk. Ya, hampir tidak kita dapatkan karakter Yahudi yang baik di dalam Al-Quran. Ya, kita sudah kaji, ya, baik itu disertasi, tesis, kemudian kajian kecil-kecilan, riset kecil-kecilan itu tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai Bani Israel ini, hampir tidak kita temukan yang disebut dengan Yahudi itu memiliki karakter yang baik. Kecuali pada masa-masa tertentu, yang disebut dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu putra-putra Nabi Yakub saja yang disebut dengan Bani Israel itu, ketika disinggung pertama Bani Israel itu dalam Al-Quran itu sudah konotasinya negatif. Ya, sebab apa? Bani Israel itu adalah putra-putra Nabi Yakub. Dan ketika pertama disebut putra Nabi Yakub, kisah pertama dalam Al-Quran tentang putra Nabi Yakub itu adalah surat Yusuf. Dan itu langsung peristiwa apa? Ya, mereka mengkhianati, mereka mencederai perasaan bapaknya sendiri dengan menyingkirkan, ya, putra yang paling disayang oleh Nabi Yakub, yaitu Yusuf alaihissalam. Ya, kisahnya sangat terkenal, ya, dalam Al-Quran. Itu ada dalam surat Yusuf. Jadi mereka itu tidak segan-segan untuk mengeksekusi, membantai saudara sendiri. Ya, itu sebagaimana digambarkan di dalam surat Yusuf itu. Ya, kemudian banyak sekali dalam Al-Quran kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, ya, surat Al-Maidah, ya, surah Al-Anfal, kemudian surat Ali Imran, itu juga An-Nisa, itu menggambarkan bagaimana karakter perangai-perangai Yahudi ini. Sampai kenapa
banyak yang bertanya, kenapa Yahudi itu kok begitu buruk ya? Sifatnya diungkapkan dalam Al-Quran, itu intinya satu penyebabnya. Karena mereka menolak ya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, itu secara frontal, secara verbal, secara terang-terangan, dan kemudian bukan hanya kebencian itu diungkapkan secara verbal, tetapi juga ada tindakan-tindakan nyata ya untuk memerangi ya kaum muslimin itu. Sehingga peristiwa terusirnya Bani Qainuqa itu kan karena apa? Ada peristiwa mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga dihukum oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bani Nadir juga seperti itu. Ya, ada seorang wanita muslimah yang sedang bertransaksi di pasar Yahudi, kemudian diganggu, dilecehkan, ya, baju jilbabnya itu dikaitkan di paku, sehingga ketika dia pergi itu bajunya melorot gitu ya, auratnya tersingkap, sehingga kemudian memicu kemarahan seorang anak muda Muslim yang ada di pasar itu, lalu memukuli pedagang Yahudi yang ngerjain seorang muslimah ini, lalu kemudian anak muda itu dikeroyok sampai mati. Sehingga Rasulullah murka dan kemudian mengirimkan pasukan untuk menghancurkan mereka. Dan yang paling tragis itu adalah peristiwa pengkhianatan Bani Quraisyah. Ya, Bani Quraisyah itu membantu ya, setelah dua suku Yahudi di Madinah ini diusir dari Madinah karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, ini Bani Quraisyah salah satu suku yang terbesar Yahudi. Ya, mereka membantu kaum musyrikin dalam perang Ahzab. Baik membantu secara spirit, ya, moral, membantu logistik, ya, dengan uang, senjata, kemudian membantu juga informasi, intelijen, mata-mata dan sebagainya. Sehingga ini cukup merepotkan barisan kaum muslimin. Dan setelah perang Ahzab itu berakhir dengan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, ya, tidak ada satupun yang terbunuh. Kenapa? Karena pasukan musyrikin Yahudi Makkah itu, musyrikin Makkah itu kemudian lari pulang ke Makkah, ya, dan tidak berhasil untuk memerangi umat Islam. Ya, karena Allah mengirimkan bala tentara berupa angin yang dingin, ya, kencang, yang menghancurkan tenda-tenda mereka. Nah, setelah itu Nabi mau pulang ke Madinah, ya, beliau diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pulang ke Madinah, tidak istirahat, tetapi langsung menuju perkampungan Bani Quraisyah. Ya, untuk apa? Mengeksekusi mereka. Nah, itulah turun surat Al-Hasyr sebagaimana digambarkan secara jelas ya di dalam Al-Qur'an di juz yang ke-28. Sehingga peristiwa-peristiwa itulah kemudian yang menggambarkan dengan jelas bahwa Yahudi ini memang tidak bisa dipercaya, memiliki sifat pengkhianatan, ya, tidak selalu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kisah-kisah dari zaman Nabi Musa, pengkhianatan mereka kepada Nabi Musa dibongkar, diungkapkan ke publik. Kemudian kisah-kisah pengkhianatan mereka kepada Nabi Daud, ya. Kemudian sebelumnya Talut, Daud, kemudian setelah itu Zakaria, Yahya, sampai kepada pembunuhan, upaya mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu juga menjadi kata kunci bahwa Yahudi itu sangat buruk dan tidak disukai. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak ada upaya-upaya dialog yang diusahakan oleh Nabi SAW kepada Yahudi ini. Justru yang ada dialog itu adalah antara Muslim dengan Kristen. Ya. Ayat pertama sampai 80 sekian surat Ali Imran itu turun kepada Nabi SAW, itu di Madinah, itu setelah Nabi berdialog dengan para pemuka Kristen Najran. Jadi pernah terjadi dialog antar agama itu, ya, terutama antara Islam dan Kristen. Jadi pendeta-pendeta Arab, pendeta-pendeta Kristen Arab yang ada dari Najran itu datang ke Madinah sengaja untuk berdialog dengan Nabi SAW,
membahas tentang status ketuhanan Yesus. Ya. Nah, dialog itu pernah terjadi. Lalu kemudian apa? Turunlah ayat dari ayat 1 sampai 80 ya. Surah Ali Imran itu untuk membantah ya klaim daripada orang-orang Nasrani tentang ketuhanan Nabi Isa alaihis salam. Pak Ibu rahmati Allah SWT. Tapi kalau Yahudi nggak ada. Ya, yang ada adalah pertanyaan mereka, bukan dialog, pertanyaan untuk menyudutkan Nabi Muhammad. Itu sering. Ya, sehingga digambarkan dalam sirah ya, kalau kita baca tafsir ayat-ayat Al-Quran itu, mereka itu bertanya pada Nabi bukan untuk berdialog, bukan untuk secara ilmiah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Contoh misalnya ayat-ayat tentang kisah Zulkarnain ya, pertanyaan tentang apa itu esensi daripada ruh ya, itu semua adalah pertanyaan dari kaum Yahudi untuk menyudutkan Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka an Zulkarnain gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pertanyaan mereka tentang Ashabul Kahfi. Nah, itu kalau kemudian dijawab ya oleh Al-Qur'an itu dengan sangat indah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa setelah itu ya, hubungan Muslim dan Yahudi ini setelah mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab ya, setelah mereka terusir dari Madinah ya, mereka terkucilkan ya, mereka berdiaspora ke negara-negara atau ke tempat-tempat yang lain, maka pernah satu waktu ya, di dalam episode sejarah tertentu mereka ini apa? Memiliki hubungan yang baik dengan kaum muslimin. Ya, selama tidak mengganggu. Ya, kan prinsipnya Islam itu kan, walaupun kita sudah dikasih aba-aba, dikasih warning ya tentang sifat orang-orang jahat ya, bahwa Yahudi itu jahat, Yahudi ini begini, karakternya buruk dan sebagainya, tapi kan tetap kita diberikan rambu untuk bisa bekerja sama dan terbuka kepada bangsa-bangsa lain, kepada umat-umat agama lain. Maka dalam periode sejarah itu terjadi, ya, terutama ketika umat Islam berkuasa di Andalusia di Spanyol, ya, selama 7,5 abad. Itu hubungan Muslim dengan Yahudi itu tidak ada konflik, bahkan menjadi teman, gitu ya. Intelektual mereka, administratur mereka, orang-orang ahli cerdik pandai mereka itu menjadi pegawai negara, ya. Pegawai bahkan ada yang menjadi pejabat tinggi dalam Daulah Umayyah yang kedua yang ada di Andalusia. Itu berjalan selama berabad-abad hubungan baik. Sehingga ketika terjadi inkuisisi di Spanyol, ketika kerajaan Katolik merebut kembali wilayah-wilayah Muslim yang dulu ditaklukkan oleh kaum Muslimin, ya, maka Yahudi ini termasuk yang kena imbas. Ya, mereka juga mengalami inkuisisi, mereka mengalami persekusi, penindasan, pembunuhan, sama seperti halnya kaum Muslimin. Nah, kemudian ditampung, diselamatkan oleh kerajaan Ottoman Turki. Ya, Sultan Sulaiman Kanuni mengirimkan armada angkatan laut ya, dipimpin oleh dua bersaudara Barbarossa itu untuk menyelamatkan Yahudi dan Muslim dari penindasan orang-orang Katolik di Spanyol. Nah, kemudian di negeri-negeri Ottoman mereka tinggal sebagai warga negara Ottoman. Jadi banyak Yahudi ya, itu tinggal di wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam pada masa Turki Utsmani, itu status warga negaranya warga negara Utsmani. Hampir semua pendiri negara Israel itu dulu KTP-nya atau paspornya dulu, zaman dulu itu dia menuliskan kelahiran atau warga negara Ottoman. Ya. Termasuk David Ben Gurion, ya. Presiden pertama atau Perdana Menteri pertama Israel itu, ketika dia mendeklarasikan, dia itu statusnya masih warga negara Ottoman. Dulu pernah ada KTP-nya tersebar ya, bisa kita lihat. Seperti itu. Bahkan dia kuliah di bidang ilmu politik, itu kuliahnya di Istanbul University, yang dahulu itu universitas itu didirikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi ahli-ahli politik kelompok Zionis ini banyak dulu kemudian mengenyam pendidikan di
dunia Islam, ya, seperti itu. Nah, tapi mereka memiliki kekuatan. Setelah memiliki kekuatan, ya, di akhir abad 19, kemudian menguasai banyak negara-negara, ya, dengan jaringan ekonominya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan, ya, untuk menunggangi negara-negara adidaya itu dalam rangka mendukung cita-cita mereka membuat sebuah negara bagi seluruh kaum Yahudi. Nah, disitulah mulai awal konflik ini terjadi. Maka wajar kalau kemudian, ya, umat Islam selalu mengaitkannya, hubungan kita dengan Yahudi ini merujuk kepada Al-Quran ketika masa-masa konflik itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang di masa konflik antara Arab Israel, kemudian Israel dengan Palestina, ini bagaimana sikap kita? Ya, terutama di masa penjajahan, ya, yang dilakukan oleh Israel sekarang ini kan genosida, ya. Tentu ini tidak mudah, ya, di tengah-tengah gempuran itu tentu tidak bijak, ya, tidak bijak sekali dan sangat merugikan perjuangan bangsa Palestina kalau ada pihak-pihak dari kita umat Islam ini kemudian yang melayani kepentingan Zionis, ya, untuk memperbaiki citra mereka di dunia Islam dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara diplomasi budaya, diplomasi publik, ya, untuk menampilkan bahwa Yahudi itu baik, bahwa Israel itu baik, Israel itu negara maju, Israel itu negara demokratis, Israel itu bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa Muslim di Timur Tengah. Karena Timur Tengah ini kan pusat dunia Islam, ya. Dan Timur Tengah itu ada 3 bangsa. Ya, ada bangsa Arab mayoritas yang mayoritasnya beragama Islam, walaupun ada Kristen juga mereka orang Arab tapi Kristen. Sedikit sekali populasinya. Seperti di Mesir ada Kristen Koptik, di Palestina Ortodok, kemudian di Irak itu, ya, ada yang Ortodok, ada yang Katolik, ya, sedikit sekali. Kemudian juga ada di Lebanon agak cukup banyak, ya, tapi tetap mereka populasinya sedikit karena negara Lebanon ini jumlah penduduknya tidak lebih dari 10 juta jiwa, tapi mereka Kristen itu kurang lebih ada sekitar 50%. Ya, selebihnya itu Muslim, ya, Muslim. Nah, yang Muslim ini bangsa Arab mayoritas, tapi ada juga bangsa Persia. Nah, Persia ini Islamnya Islam Syiah, ya. Nah, yang ketiga adalah bangsa Yahudi yang sekarang ada di Timur Tengah itu. Inilah yang berupaya mereka ini mendirikan sejak tahun 1940 mendirikan sebuah negara. Nah, oleh sebab itu apa yang bisa kita lihat sekarang ini, upaya untuk mempertemukan Muslim dan Yahudi, mendudukkan mereka dalam sebuah forum dialog, ya. Nah, ini harus kita sikapi seperti apa? Ya, pada prinsipnya kan Islam itu tidak menolak dialog, ya, dengan agama apapun, dengan umat agama apapun, ya. Apalagi prinsip kita adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita harus saling mengenal. Di antara cara untuk kita bisa saling mengenal dengan baik, saling memahami, tentu harus ada dialog. Ya, kita bertetangga nih, kita masuk, ya, baru beli rumah, ya, tentu di situ ada ada masyarakat, ada komunitas, ya, ada tetangga, kita bertetangga, ya, kita harus menjalin hubungan baik. Caranya bagaimana? Menyapa, berdialog, ya. Dalam keadaan situasi damai kita bisa berdialog, ya, kita bisa ngobrol, ya. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, misalnya ada suara motor berisik, ada suara anak-anak berisik, main di pekarangan, atau bahkan mungkin juga menyebabkan gangguan kepada tetangga. Nah, itu semua bisa kita obrolkan dengan baik, gitu. Ya, tapi syaratnya apa? Kita ini hidup berdampingan, ada komitmen untuk hidup bersama gitu, secara damai. Tapi kalau situasi yang terjadi sekarang itu, ya, adalah dalam posisi bahwa umat Islam, bangsa Muslim Palestina ini, ya, mereka ini terusir, ya, terjajah, ya, kemudian terkooptasi, ya, tentu ini bukan sebuah syarat yang baik untuk terjadinya dialog, gitu. Nah, apa yang kita lihat misalnya kemarin beberapa anak muda, ya,
Bisa dilihat ini slides-nya. Datang ke Israel di tengah situasi yang konflik berdarah-darah, ya, peperangan yang luar biasa berkecamuk, ya, lebih dari 2 juta orang itu mengungsi, ya, 70% infrastruktur di Gaza hancur, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, ibadah, ya, dan bukan hanya menyasar bagi umat Islam tapi juga orang Kristen, ya. Orang Kristen itu, mereka Ortodoks itu jadi sasaran kejahatan Zionis juga. Kenapa? Karena Kristen dengan Muslim itu kan sama-sama sukunya, bangsanya Arab, ya, rasnya Arab, ya, bicaranya bahasanya bahasa Arab, cuma beda agama aja. Dan mereka bersatu, ya, menentang penjajahan Israel, ya, menentang penjajahan Israel. Tidak ada Kristen Arab itu mendukung Israel, itu nggak ada ceritanya. Ya. Nah, mungkin yang ada Kristen itu mendukung Israel itu cuma ada di Indonesia, ya. Nah, mungkin karena itu, karena perbedaan, ya, perbedaan sekte, perbedaan aliran. Kalau yang ditindas di Palestina itu, ya, Kristen yang Ortodok, ya, yang jauh sekali dengan keyakinannya dengan Katolik maupun Protestan. Nah, tapi yang di Indonesia ini ada yang mendukung Israel, itu bisa jadi karena, ya, memang tadi perbedaan aliran itu. Jadi kita nggak bisa pakai alasan kenapa sih kamu nggak berempati, ya, solidaritas kepada sesama Kristen, padahal Kristen yang di Palestina itu juga dibunuh, ya, dibombardir juga, rumah gerejanya juga dihancurkan. Nah, itu nggak mempan sama mereka. Kenapa? Karena itu ada perbedaan-perbedaan keyakinan. Dan memang ada di dalam sebagian teologi Kristen itu yang menyatakan bahwa mereka mendukung, ya, turunnya Mesias itu, ya, dengan cara apa? Supaya Yahudi ini membuat kekacauan sehingga lebih cepatlah terjadi perang Armageddon itu, sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara tentang dialog Muslim Yahudi, ya, apalagi untuk perdamaian saat ini, itu seperti kita menabur menabur garam di tengah lautan, ya, atau kita ini sedang sedang bermimpi, berhalusinasi, ya, karena Zionis Israel itu, ya, dia adalah sebuah gerakan politik, ya, didukung oleh kekuatan besar, ya, yang dilandasi oleh semangat keagamaan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu adalah negara sekuler. Sekarang ini, ya, faktanya di Timur Tengah, ya, ketika negara-negara Muslim, ya, Arab yang Sunni itu sekuler rata-rata, ya, itu bangsa Persia itu, Islam Syiah itu negara yang sangat agamis, sangat religius, bahkan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Nah, sekarang kecenderungan di Israel itu juga sama, ya. Dia mengental menjadi sebuah negara agama. Ya, karena memang konsep dasar negara Israel itu adalah menggabungkan antara etnisitas dengan agama. Ya, jadi negara nasional bagi orang Yahudi, baik ras maupun agama. Gitu, ya. Nah, ini yang membedakan dengan kita. Kalau Islam itu kan mengapa menerima kemajemukan, ya? Mengapa negara kita ini bisa Bhinneka Tunggal Ika? Ya, karena faktor terbesarnya adalah Islam itu sendiri, ya, yang menghargai dan menerima keberagaman. Kalau nggak ada Islam nggak bisa. Ya. Coba lihat di Eropa, di Amerika, itu semua konstitusi dasarnya itu adalah berdasarkan agama tertentu, walaupun dalam praktiknya itu sekuler. Ya. Israel juga seperti itu. Ya. Syiah juga seperti itu, ya, sangat eksklusif, ya. Hanya ajaran Islam, ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang menerima keberagaman itu, memungkinkan bisa hidup berdampingan secara baik dalam sebuah entitas negara. Nah, kalau kita lihat di sini problem anak-anak muda yang kemarin datang itu, ya, itu kan membawa-bawa nama ormasnya, organisasinya, ya. Ini diresmikan tahun 2022, bulan April.
Kenapa? Karena memang tahun 2020 itu Amerika telah berhasil menggait sejumlah negara Arab untuk eh, melakukan perjanjian damai dengan Israel yang dikenal dengan Abraham Accord. Ya, Abraham Accord itu Uni Emirat Arab, ya, Bahrain, Sudan, kemudian Kerajaan Maroko itu menandatangani Abraham Accord dengan Israel. Itu di bawah sponsor Amerika, Donald Trump. Nah, di bawah Abraham Accord itu ada namanya proyek Abrahamic Religion. Ya, mereka berupaya untuk apa? Menebarkan budaya perdamaian dengan dialog Muslim, Yahudi, dan Kristen. Ya, mereka membawa sebuah proyek Abraham Religion ini untuk menyatukan tiga agama, ya, tiga agama yang masih satu rumpun berasal dari seorang kakek atau ayah bernama Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim ini dalam tradisi Yahudi disebut sebagai bapak mereka. Dalam Kristenan juga disebut bapak mereka. Dalam Islam apalagi, ya, itu disebutkan Nabi Ibrahim begitu mulia gitu. Maka disebutlah ini Abrahamic Religions. Kalau Abrahamic Religions itu masing-masing memiliki hak tersendiri, kemudian independensi, ya, sikap yang independen, kemudian mengklaim kebenarannya masing-masing, itu masih kita bisa pahami. Tapi sekarang kecenderungannya itu bukan Abrahamic Religions mengakui adanya perbedaan, ya, masing-masing boleh merasa paling benar. Tapi sekarang ada upaya untuk menyatukan, ya, disebut Ad-Diyana Al-Ibrahimiyah. Itulah Abraham Religion. Artinya menghapuskan semua perbedaan-perbedaan itu, kemudian semua harus tunduk kepada sebuah sistem tatanan dunia baru, di mana di Timur Tengah dan dunia Islam ini itu Israel sebagai lokomotifnya atau sebagai pemimpinnya. Nah, ini yang kemudian mengalami masalah, ya. Nah, kita lihat upaya mereka untuk menyebarkan gagasan ini sampai ke Indonesia, ya, melalui sayap American Jewish Committee. Ya, ini kelompok lobby Yahudi di Amerika yang sering mengundang tokoh-tokoh dari Indonesia. Ya, sejak zaman Gus Dur, kemudian mantan Katib Am PBNU yang sekarang menjadi Ketua Umum PBNU gitu, ya. Kemudian juga anak-anak muda ini yang kemarin kita sesalkan, ya, mereka kemudian sudah minta maaf dan dipecat dari organisasinya, dari struktur organisasinya, ya. Kemudian bukan hanya itu, ternyata juga mengungkap banyak hal yang selama ini tidak kita ketahui. Di permukaan nggak ada beritanya, tetapi kemudian ini menjalar. Seperti apa? Ternyata Masjid Istiqlal itu punya hubungan kerjasama, ya, dengan kelompok AJC ini, ya, melalui Kedutaan Besar Amerika, bikin sebuah corner American Space yang disebut dengan Voice of Istiqlal, yang mendatangkan pembicara-pembicara dari AJC ini untuk promosi dialog Muslim dan Yahudi, ya, untuk memperbaiki citra negara Israel yang sudah sangat rusak, ya, sudah buruk rupanya. Persis sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, liyasu'u wujuhakum. Yaitu tahapan pertama kehancuran Yahudi di akhir zaman itu kan, ya, bahwasanya pasukan kaum muslimin itu berhasil membuat suram wajah-wajah Yahudi. Ya, jadi kedok-kedoknya itu berjatuhan. Ya, lipstiknya yang nempel, bedaknya tebal-tebal itu yang digambarkan sebagai humanis, baik, ya, membawa kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, itu kemudian hancur berkeping-keping wajah yang baik itu. Ya, kelihatanlah wajah aslinya genosida. Dulu bukan genosida, mungkin ditutup-tutupi zaman dulu, ya. Tahun-tahun 48, 56 itu. Tapi kemudian sekarang yang dihadapi ini bukan angkatan bersenjata sebuah negara, tapi kelompok milisi-milisi, ya. Seperti ormas-ormas keagamaan itu. Dan mereka menyasar masyarakat sipil, ya, menghancurkan, membunuh anak-anak, kemudian perempuan dan lain sebagainya. Nah, mereka sekarang menyebarkan ini, gagasan-gagasan ini untuk promosi dialog antara Muslim dengan, ya, Yahudi. Berikutnya slide-nya. Jadi dalam website mereka ini,
AJC ini sudah mengatakan bahwa kami berdiri bersama Israel. Ya, AJC itu ditulis stands with Israel. Ya, dalam rilis-rilis mereka di media sosial dan forum-forum resmi itu selalu menyudutkan perlawanan bangsa Palestina, ya, dan dianggap bahwa orang Palestina itu tidak mau berdamai, padahal mereka sudah memberikan kesempatan untuk perdamaian tapi ditolak. Ya. Persoalannya perdamaian itu harus ada inisiatif yang baik, ya, ada niat baik. Ya. Niat baiknya itu bagaimana? Ya, mengembalikan hak kepada yang memiliki hak, ya, bukan justru merampas hak itu. Ya, rakyat Palestina ini kan sudah terzalimi sejak tahun 1917, ya, tahun 48 mereka terusir, ya, jutaan mengungsi di luar negeri, kemudian tanahnya dirampas yang di dalam negeri, sehingga apa? Tadinya wilayah Palestina 100% itu milik bangsa Palestina di bawah wilayah kerajaan Ottoman Turki, ya, setelah itu terkikis, makin habis. Sekarang wilayah yang tersisa dari Palestina itu hanya apa? Jalur Gaza dan tepi barat, serta Yerusalem Timur. Ya, Yerusalem Timur ini sudah dicaplok oleh Israel sampai sekarang. Ya, tepi barat itu baru dikembalikan setelah perjanjian Oslo dengan jalur Gaza itu baru dikembalikan tahun 93. Dijanjikan ingin mendirikan negara Palestina bersamaan berdampingan dengan negara Israel yang kita kenal dengan istilah two-state solution. Ya, tapi itu janji tinggal janji, ya, itu halusinasi, ya, tinggal pepesan kosong. So apa? Setelah 2005, ya, bangsa Israel ini atau Yahudi ini tidak lagi menyatakan bahwa ada negara Palestina, ya, yang ada hanya satu negara, gitu ya. Nah, kalau kenyataan seperti itu, bahwa tidak ada negara Palestina, ya, yang ada hanya Israel, yang ada adalah penjajahan, terus bagaimana kita mau berdamai atau berdialog dengan Yahudi ini? Jadi kan aneh gitu ya. Ya, berikutnya. Jadi kita sangat dikejutkan, ya, dengan misalnya di sini ada berita di website AJC Global Voice, ya, itu bisa dilihat nama websitenya www.ajc.org, ya. Ada news di situ. Respect Indonesian Religious Leader completes 6-week fellowship in interfaith dialogue, ya. Di mana mereka sangat menyambut, ya, tokoh Muslim, ya, yang terhormat itu berhasil menyelesaikan masa 6 minggu beasiswa. Jadi dapat beasiswa fellowship, ya, 6 minggu untuk belajar tentang interfaith dialog dengan Yahudi di Study of Judaism. Belajar tentang Yahudi gitu, ya. Nah, ini itu Imam Istiqlal, ya. Mohon maaf, ya. Itu ada jelas kok gambarnya gitu, ya. Nah, ini bagaimana? Ya, Indonesia ini kan anti penjajahan. Ketika ada warga negaranya datang ke sana apapun dia, ya, kita nggak melihat personnya, kita tidak ada masalah personal, ya, siapapun dia dari latar belakang apapun dia. Tapi kan selama ini kan hubungan Indonesia dengan Israel itu kan tidak ada secara diplomatik, secara politik tidak ada, dan Indonesia tidak mengakui negara Israel sampai detik ini, ya, kecuali nanti ada perubahan bahwa two-state solution itu terwujud, ya, diakui oleh PBB, dua-duanya betul-betul bisa hidup berdamai, berdampingan damai, baru mungkin, ya, Indonesia bisa mengakui, ya, negara Israel itu bersama dengan negara Palestina. Tapi kan tidak terjadi. Nah, selama itu tidak ada, ini yang saya bingung. Ini negara kita ini kok seperti punya sikap tegas, ya, baik itu pemerintahannya maupun sipilnya dengan ormas-ormas Islam, gerakan-gerakan Islam, lembaga Islam yang menentang penjajahan Israel itu. Lah, ini kok bisa di tengah puncak masa genosida ini lalu kemudian ada tokoh-tokoh kita datang ke sana. Nah, ini kan kebobolan, ya. Kelihatannya hebat penentangan kita, umat Islam, bangsa Indonesia terhadap penjajahan Israel itu kelihatan hebat demo-demonya, ya, boikotnya luar biasa, kan banyak kerugian, ya, bagi perusahaan-perusahaan yang diboikot. Tapi ternyata perusahaan yang diboikot oleh umat Islam ini, ya, bulan puasa kemarin itu bisa masuk ke Istiqlal itu digandeng, ya, ada muncul brandnya,
ya, dibagikan untuk menu buka puasa begitu. Nah, ini kan bagaimana gitu. Jadi ini pertanyaan besar bagi kita. Nah, akhirnya kemudian saya teringat apa yang ditulis oleh Dr. Muhammad Salim Al-Awa, ya, seorang intelektual Mesir, ya. Beliau juga sekretaris jenderal pertama Persatuan Ulama Dunia yang didirikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Itu menulis artikel di Al Jazeera, ya, judulnya menarik. Limadza la nuhawirul Yahud? Kenapa sih kita tidak mau berdialog dengan Yahudi? Ya, setelah beliau sampaikan landasan-landasannya, sampai pada kesimpulan begini, bahwasanya Al-Quran itu memberikan sebuah batasan, rambu-rambu, bagaimana kita berhubungan baik dengan bangsa apapun atau umat agama apapun. Apa rambu itu? Itu ada dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9. Ya, apa bunyinya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Wa may yatawallahum minkum faulaika wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Jadi Allah itu enggak melarang, ya, kepada kita umat Islam untuk apa? Untuk kita berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir. Ya. Yang bagaimana? Ya, yang kita boleh berbuat baik, berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kamu dalam agama. Jadi diberi syarat nih, rambunya ada satu. Ya, mereka tidak memerangi kamu karena agama. Yang kedua, mereka tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Ya, itu prasyaratnya, itu yang kedua. Ya, walam yukhrijukum min diyarikum. Ya. Jadi kalau dua syarat ini nggak ada, kita nggak bisa memberikan kebaikan buat mereka. Kenapa? Karena mereka memerangi. Bagaimana kita berbuat baik, ya, berbaik hati, bermuka manis kepada orang yang memerangi kita karena agama. Satu. Bagaimana kita bisa berbuat baik, berwajah manis kepada orang yang mengusir kita dari rumah kita, merampas hak kita? Itu kan nggak mungkin. Ya, itu bukan manusia namanya kalau kita menghargai atau kita senyum, kita bermuka manis kepada orang yang memerangi kita, orang kita mau dijagal, mau disembelih, ya, kemudian kita diusir dari rumah kita, lalu kemudian kita berwajah bermanis-manis. Itu orang tidak punya akal namanya, orang tidak punya otak, ya. Nah, maka yang apa disebutkan dalam ayat berikutnya, yang dilarang itu adalah kamu itu dilarang oleh Allah untuk berwala, memberikan loyalitas, ya, kepada orang-orang kafir yang bagaimana? Yang memerangi kamu dalam agama, yang mengusir kamu dari rumahmu, wa zaharu ala ikhrajikum, bahkan ditambah syaratnya satu lagi, yaitu membantu, ya, membantu musuh kamu itu untuk mengusir kamu. Ya, membantu dengan apa? Ya, bisa uang, bisa senjata, bisa logistik, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tarik ayat ini ke dalam realitas, ya, bagaimana Israel itu dibantu oleh negara-negara besar, maka larangan ini juga berlaku. Kita nggak boleh berbuat baik atau memberikan loyalitas kepada satu pihak yang memerangi kita karena agama, yang kedua yang mengusir kita dari tanah kelahiran kita, yang ketiga yang membantu musuh itu, ya, agar dia bisa mengusir kita dari rumah kita. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membantu Israel itu? Ada Amerika, ada Inggris, ada negara-negara maju itu, negara G7 semua hampir membantu, ya, menyuplai senjata. Ya, dan gak habis-habis senjatanya Israel itu. Padahal sebenarnya mereka hanya bisa bertahan 2 bulan. Dan memang Israel itu diciptakan itu memang untuk menjadi pangkalan militernya Amerika yang terbesar di atas muka bumi ini, yang setara dengan 15 kapal induk. Ya, kalau 15 kapal induk kan maintenance-nya kan besar itu, ya. Dan jauh-jauh, ya, ada di berbagai perairan laut di dunia ini. Tapi kalau ngumpul di satu tempat untuk mengontrol minyak dunia di Timur Tengah, ya, itu sangat mudah dan murah bagi Amerika, gitu ya. Jadi
Teman-teman dirahmati Allah, inilah kita sampai kepada konklusi kesimpulan ya, bahwa ternyata persoalan dialog ini tidak mudah begitu saja bisa dilakukan tanpa prasyarat. Ya, tentu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana dialog kita dengan umat Nasrani, umat agama apapun, itu tentu harus memperhatikan rambu ini. Ya, kalau mereka baik kepada kita, ya kita bisa hidup berdampingan secara damai, koeksistensi damai, ya tidak saling mengganggu, bisa toleransi, maka itu bisa kita melakukan dialog. Tapi kalau ada agresi, ada penjajahan, ada perampasan, ya hak-hak kita, tanah kita, bahkan yang dirampas bukan sekedar tanah biasa, tapi situs suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Tanah Palestina itu tanah wakafnya dari Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mewakafkan tanah wakaf yang ada di di Hebron dan Bait Ainun itu kepada seorang sahabat untuk dikelola, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Itu setelah perang Tabuk. Jadi itu membuktikan bahwa dari bukti-bukti sejarah itu, dokumen-dokumen dalam hadis sunnah Nabi SAW, bahwasanya bumi Palestina itu adalah sudah dianggap sebagai tanahnya umat Islam. Karena sudah dibuka, sudah dimerdekakan pada saat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kemudian pelaksana lapangannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berkuasa. Ya, sejak saat itu murni itu di bawah kekuasaan umat Islam. Maka pertanyaan terakhir adalah wa ayyu tawallin lil muqatilina lana fid din. Ya, ini pertanyaan dari Dr. Salim Al-Awa ya. Sikap loyal yang seperti apa yang lebih besar ya kepada orang-orang yang memerangi kita dalam agama, yang membantu mereka untuk mengeluarkan kita dari rumah kita, ya, itu loyalitas apa yang lebih besar daripada duduk bersama mereka di meja-meja dialog. Ya. Kemudian masuk kepada rincian-rincian bagaimana kita bisa hidup bersama, koeksistensi damai. Ya, sementara kita harus terhina, ya, ikut tunduk kepada syarat-syarat mereka dan kita dibantai oleh mereka gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mengadakan forum dialog Muslim Yahudi dalam keadaan seperti kondisi seperti saat ini, itu sama saja kita ya tidak punya harga diri, ya, tidak punya marwah, tidak punya kehormatan sebagai muslim dan bisa dianggap sebagai kita ini pro terhadap penjajah, bahkan ikut mendukung secara moral penjajahan mereka atas bumi Palestina. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, baik di Zoom maupun di offline. Silakan. Ya. Ada teman-teman? Ini ada yang mengirimkan saya, Ustaz. Ya. Untuk dibacakan saja. Mungkin kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ini apakah ada hubungan antara Cina, Syiah, USA dan Yahudi sehubungan dengan tujuan mereka menguasai dunia? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan dari saya, Ustaz. Kaitannya tadi kan Ustaz sudah sampaikan bahwa sebenarnya sudah cukup terang-terang dalam Al-Quran bahwa itu ya sifat yang tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya sementara ini kita melihat ada pandangan di berbagai negara untuk mengupayakan perdamaian seperti yang Qatar dan lain sebagainya, itu kalau kita sudah tahu endingnya akan bermasalah, kenapa harus tetap dipaksakan? Nah, yang kedua, ini ada fenomena terkait Cina juga ikut ulubiung itu bahasa Indonesia, dicampur kan, menyatukan Hamas dengan itu di Palestina. Mohon masukannya Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ya, saya bisa menjawab begini. Jadi masing-masing setiap negara besar atau kekuatan yang merasa memiliki kekuatan besar tentu ingin menjadi kekuatan adidaya, ya, menjadi kekuatan adidaya. Tapi apakah ada hubungan antara satu dengan yang lainnya? Nah, itu perlu diteliti. Ya. Yang jelas yang ada hubungannya, ya, Yahudi ini minoritas kecil jumlahnya, populasi di dunia sangat kecil, ya, mungkin cuma maksimal hanya 16 juta.
Ya, di seluruh dunia cuma 16 juta, 10 juta ada di Israel, 6 juta ada di Eropa, di Amerika dan Eropa. Tapi mereka ingin merebut wilayah yang sangat strategis, yaitu Palestina. Nah, dalam sejarah peradaban dunia, ya, wilayah Palestina ini memang menjadi rebutan semua bangsa-bangsa besar, negara-negara adidaya. Maka siapa yang menguasai wilayah itu dan berkuasa atas Yerusalem, Masjidil Aqsa, dia akan menjadi penguasa dunia. Nah, itu terbukti ketika Islam berkuasa, ya, menguasai Baitul Maqdis, Islam ini jadi penguasa dunia. Nah, itu terbukti dari zaman Umar bin Khattab sampai Ottoman Turki, meskipun sempat kurang lebih 88 tahun ya lepas dikuasai tentara salib. Nah, itu kan sudah menandakan tanda awal daripada kelemahan Islam, ya, itu di abad pertengahan. Gitu. Jadi siapa yang menguasai itu? Dulu sebelumnya Yunani, Romawi, Persia, bahkan bisa menguasai Baitul Maqdis, itu penguasa dunia. Nah, sekarang yang negara adidaya yang mensupport Israel menjadi penguasa dunia, ya, seperti dulu kan Rusia, Inggris, Prancis, itu Perang Dunia I. Banyak juga populasi Yahudi di Rusia. Jadi Yahudi yang di Amerika yang sekarang banyak berkuasa di lini-lini kehidupan strategis Amerika itu dulunya awalnya migrasi dari Rusia. Ya, terkenal Yahudi Rusia itu, ya. Jadi, nah itu mulai menguasai. Jadi di Amerika itu yang dikuasai itu apa? Hampir separuh anggota Senat, ya, itu Yahudi di Amerika, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, gitu ya. Kemudian anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika itu separuhnya lebih Yahudi juga. Belum lagi konglomerat-konglomeratnya, bidang ekonomi dan sebagainya, itu juga itu banyak orang-orang Yahudi gitu. Nah, jadi dia menunggangi itu. Nah, inilah negara adidaya ini yang kemudian ingin menguasai. Nah, kalau Cina, dia punya ambisi juga untuk menjadi negara adidaya. Ya, tapi apakah punya kaitannya dengan Zionisme? Saya kira kita belum menemukan benang merahnya, gitu ya. Belum menemukan benang merahnya itu. Nah, kalau Syiah Iran ini bagaimana? Ya, dia juga punya ambisi dengan cita-cita Persia Rayanya. Ya, nasionalisme Persia itu kuat, Pak. Sama kuatnya dengan nasionalisme Yahudi, nasionalisme macam-macam. Jadi nasionalisme Persia itu bahkan mempengaruhi ajaran Islam yang mereka praktekkan, yang dikenal dengan ajaran Syiah. Itu kan banyak sekali warna ajaran Syiah itu berasal dari ajaran-ajaran atau perpaduan antara budaya, tradisi Persia itu. Ya, sama dengan misalnya kalau dalam tinjauan Profesor Naqib Al-Attas itu, ya kenapa Kristen itu terbaratkan? Ya, bukan mengkristenkan dunia barat, tapi Kristen yang menjadi barat. Gitu. Ada yang disebut dengan istilah Romanized. Jadi ajaran Kristen itu terromanisasikan. Ya, dia mengalami romanisasi. Jadi banyak aturan-aturan dalam doktrin dan dogma itu terpengaruh dari ajaran pagan Romawi kuno. Ya, sementara Kristen itu tidak bisa mengkristenkan peradaban Romawi yang memang sudah kuat akarnya, begitu ya. Nah, itu yang terjadi di Syiah Iran itu seperti itu juga, ya. Jadi ketika Islamisasi di Iran, di Persia, itu sudah berhasil memang. Ya, Islamisasi Persia itu berhasil. Kenapa? Karena kerajaan Persianya, kekaisaran Persia sudah runtuh, digantikan oleh kekuasaan Islam. Nah, tapi mereka juga masih sangat kuat mengakar tradisi, budaya, dan nasionalisme Persianya, sehingga ajaran Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab, ya, kemudian mereka berupaya untuk mengislamisasi di wilayah Persia ini, itu terbentur budaya dan adat tradisi lokal yang menolak ajaran Islam itu apa? Ya, tauhid yang murni, tidak boleh ada sesembahan, ya, tidak boleh ada sesuatu yang mengarah kepada kultus, ya. Nah, sementara di Persia tidak seperti itu. Nah, itu makanya ditentang. Maka ada proses yang terjadi itu bukan Islamisasi Persia, tapi Persianisasi Islam. Nah, mereka juga punya ambisi.
ya secara regional, walaupun tidak punya kekuatan global ya, tapi ambisi regional itu ditunjukkan apa? Dengan membuat proksi-proksi, ya proksi Houthi di Yaman, kemudian di Hizbullah di Lebanon, kemudian di mana di Syria gitu ya, dan di Irak gitu. Ya, jadi Iran sendiri tidak secara langsung ya memusuhi atau melakukan perang terbuka dengan Israel, tapi melalui melalui proksi-proksinya. Ya, tujuannya barangkali ada tulisan ya yang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengaburkan ya pandangan ya, kaum muslimin ini dalam konfrontasi dengan Yahudi ini, dengan Israel ini, itu sedikit ada semacam perlawanan lah. Nah, memang dalam masa ini seperti ditunjukkan oleh gerakan Hamas itu, mereka bisa berkoalisi, ya, berkoalisi secara taktis, ya, tanpa menerima mereka harus menerima ajaran Syiah gitu. Nah, itu sikap pemimpin Hamas itu jelas ya. Jadi mau menerima bantuan mereka tapi tidak mau diintervensi dalam soal akidahnya ya. Tidak boleh ada penyebaran ajaran Syiah itu di tengah-tengah orang Palestina. Nah, itu syarat itu mereka pegang teguh ya. Sehingga Iran nggak bisa macam-macam menyebarkan ajaran itu di Palestina, apalagi di kalangan para pejuang Palestina gitu ya. Tapi paling tidak kan Iran itu mendapatkan kredit point, ya seakan-akan menjadi pahlawan kan begitu. Nah, itu sudah lebih dari cukup gitu ya, kalau digambarkan seperti itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ya. Dan yang terakhir masalah Cina ya, mendamaikan Hamas dan Fatah, saya kira itu sebuah langkah positif. Itu juga yang diinginkan oleh Indonesia kan. Ya, Indonesia pengen rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Pak Yusuf Kalla itu juga sudah berupaya menjalin komunikasi dengan Ismail Haniyah sebelum terbunuh di Teheran. Itu sudah ada langkah-langkah setelah pertemuan Beijing, mereka akan melakukan pertemuan di Jakarta ya, itu dimediasi oleh Pak Yusuf Kalla gitu ya. Saya kira itu penting ya, perlu sekali, sebab antara Hamas dan Fatah ini kan sebenarnya awalnya berangkat dari platform yang sama, ya, perjuangan untuk melawan penjajahan, melawan Zionisme, ya, yang satu memiliki jalan perdamaian, yang kedua memilih jalur perlawanan dari luar, gitu ya. Ketika salah satunya gagal, tentu harus memilih opsi yang sama dengan teman-teman seperjuangannya yang lain gitu. Nah, termasuk perdamaian. Jadi perdamaian yang dibicarakan di Qatar, di Mesir ya dengan Amerika dan Israel itu sebenarnya bukan perdamaian seperti itu, maksudnya adalah gencatan senjata. Jadi perang ini kan harus berakhir gitu ya. Harus berakhir dan nggak mungkin dia akan selamanya perang begitu. Itu namanya perang habis-habisan. Ya, jadi karena tujuannya tidak berhasil, yaitu perang itu harus berakhir. Harus ada gencatan senjata. Nah, jadi yang diupayakan sekarang di Qatar dan Kairo itu adalah bagaimana gencatan senjata. Jadi bukan otomatis berdamai, enggak. Ya, namanya Hamas tuh nggak ada ceritanya berdamai dengan Israel. Tapi gencatan senjata untuk mengakhiri agresi sekarang ini, ya, mengakhiri perang di jalur Gaza itu. Itu yang dimaksud dengan perdamaian di situ. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, cukup Ustaz, mohon tutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat ya, diberikan keistiqomahan ya dalam menjalankan Islam sehingga kita dapat berislam sampai mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.